Bagi pemilik usaha kue rumahan seperti Anggi, telur menjadi bahan pokok yang harus tersedia dalam kesehariannya. Ia mengaku harus ekstra teliti agar bisa mendapatkan telur dengan kualitas baik. Pasalnya, jika telur yang digunakan tidak berkualitas baik, maka berdampak pada hasil olahannya. Dalam sehari, Anggi bisa menghabiskan ratusan butir telur untuk membuat tart, kue kering, dan brownies pesanan pelanggan. Munculnya kabar telur infertil beredar di pasaran sempat membuat wanita yang memulai usahanya sejak 5 tahun lalu ini ragu. Kalau kita tidak melihat kondisi telur itu bagus, tiba-tiba pada waktu kita memecahkan telur yang ke-7, ternyata tidak bagus kondisinya. Akhirnya telur yang dari 1 dan ke-6 itu sudah bagus, sedangkan yang telur ke-7-nya tidak bagus, itu akan bercampur gitu. Kan sayang ya, akhirnya kita harus membuang semua telur yang ada di dalam baskom adonan itu tadi. Terdapat 2 jenis telur tetas yang dihasilkan dari perusahaan pembibitan ayam, yakni infertil dan fertil. Telur infertil jika diteropong lebih jernih bagian kuningnya. Harganya jauh lebih murah dan hanya tahan disimpan selama 7 hari. Sedangkan telur fertil memiliki titik hitam jika diteropong. Harganya lebih mahal dan tahan hingga 30 hari penyimpanan. Secara fisik sulit membedakan mana telur infertil, tertunas atau gagal tetas dengan telur konsumsi. Meski pada dasarnya telur infertil dihasilkan perusahaan pembibitan ayam. Pemerintah melarang secara tegas telur gagal tetas atau infertil dijual untuk dikonsumsi karena telah melalui proses kimia yang panjang untuk disiapkan menjadi anak ayam, sehingga khawatir berbahaya bagi kesehatan. Orangnya melakukan jual beli yaitu telur tertunas dan telur infertil. Artinya telur tertunas ini adalah telur yang nantinya bakal jadi anak ayam itu. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Thomas Indarto PS menyatakan, dari hasil kajian dan jurnal pertanian, telur infertil selama ini telah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Permasalahannya ketika itu misalnya dilempar di masyarakat, kemudian disimpan. Nah ini karena ini telur ini sudah disimpan pada suhu hangat, dia akan mudah mengalami kerusakan, terutama dari segi kimianya ya. Kalau ibu-ibu nanti membuat kue, putih telur dan kuning telurnya harus dipisah, ini paling tidak agak sulit karena kuning telur dan putih telur itu sudah mencampur, apalagi kalau sudah usia di mesin penetas itu seminggu atau lebih gitu ya. Dan itu tidak baiknya di situ. Meski Thomas menyatakan secara nutrisi tidak banyak perbedaan telur infertil dan telur tetas selama dikonsumsi dalam kondisi segar. Tim Liputan CNN Indonesia.